Halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talk. Dan seperti biasa, di Tiger Talk kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang bisa memberikan insight buat kalian semua. Dan kita bisa pastikan, abis nonton ini, kalian bisa tahu nih, kira-kira saya harus ngapain nih dengan portfolio yang saya miliki saat ini. Nah, kali ini kita mengundang seseorang yang sangat-sangat realistis ya. Jadi semua itu harus tertata dari sudut pandang bisnisnya seperti apa, cash flow-nya itu bagus atau tidak, menguntungkan atau tidak. Nah, kita akan coba gali dengan narasumber kita, kira-kira cara pilih sahamnya seperti apa. Oke, hari ini kita sudah ada Bro Theoderic. Halo bro, halo my friend. Bener ya? betul bisa. Hai. Thank you udah mau mampir ke sini. Thank you. Thank you juga sudah bersedia mau kita tanya-tanya nih. Semoga jadi berkat nih buat para sangkuters. Jadi tadi my friend sebelum kita mulai take-nya ada beberapa pembicaraan yang boleh gak ya gue bahas kayak gini, ini boleh gak gue tanya seperti ini. Ternyata kebetulan gue ngikutin akun lu juga. Terima ya. kasih. Ya. Jadi gue banyak dapat inspirasi juga. Tapi gue penasaran nih kira-kira lu cara pilih sahamnya itu seperti apa dan perjalanan investasinya seorang Theoderic itu kayak gimana? Oke, mungkin for the context dulu ya bro. Ini my friends gitu ya. Gue akan mewakili persona teman-teman yang mungkin manusia biasa di market, tapi punya earning powers yang growing atau cenderung kuat. Jadi di satu kaki yang tadi gue udah cerita sama lo ya, gue entrepreneur, satu kaki gue mega KOL, otomatis gue punya revenue stream, gue ada gaji, ada dividen dari entrepreneur, dari KOL gue ada brand placement, podcast, speaker, attend event, macem-macem lah. Jadi sumber penghasilan nih banyak. Dan karena gue orang yang berangkat dari anak single parent dan keluarga menengah bawah, gue tuh terbiasa dapat banyak pakai dikit. Gimana? Dapat banyak pakai dikit. Oke. Jadi gue tuh selalu ada guilty feelings kalau gue pakai duit gue. Saking takut susah lagi. Sehingga itu membuat gue di kondisi income gue yang beberapa tahun belakangan ini, saving ratio gue tuh up to 80%. Wow. Kalau income gue lagi bagus bulan itu, saving ratio gue up to 95%. Wow, sangat-sangat efisien sekali berarti ya. Iya, atau memang rezekinya puji Tuhan lagi gede bulan itu. Iya, maka likuiditas gue cukup oke. Nah, karena likuiditas gue cukup oke, gue bisa mendiversifikasi portfolio gue, either itu saham atau bukan, sesuai dengan momentum yang ada. Nah, gue kasih tau dulu nih konteksnya, Theoderic nih begini modelannya. Oke. Gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa lu adalah tipikal orang, gue akan invest dalam skala yang besar ketika memang kebutuhan gue sudah terpenuhi, gue memang ada sisa yang memang sangat besar, baru itu yang lu alokasikan. Betul, karena gue selalu ngerasa investasi itu capital game actually. Kalau misalnya kita masih modal 10 juta, dapat 100% kan dapat 10 juta ya. Ya mendingan lu nabung sebulan 1 juta, setahun dapat 12 juta, sama aja lu dapat 120%. Tapi beda cerita lu punya modal 10 miliar. 10% udah 1 M. Ya lu mesti nabung 90 juta tuh sebulan baru dapat 1 M. Itu kan udah beda game. Oke. Ya ada cash flow game, ada capital game. Nah kebetulan puji Tuhan cash flow game udah jalan dan gue sekarang bermain di capital game. Oke, berarti kita akan fokus di capital game itu ya. Hari ini pembahasan kita ya. Iya, dan for the context gue tuh berawal dari entrepreneur. Jadi gue ngelihat setiap saham itu gue selalu ngelihat bisnis model. Oke. Ya makanya gue tuh punya jiwa fundamentalis keras bro. Sampai trimming bro. Kita akan bahas trimming itu agak di tengah-tengah ya bro. Oh iya. Maksudnya trimming apa gitu ya. Iya. Jadi gue akan mulai dari perjalanan investasi saham lo itu berarti mulai bener-bener serius itu tahun berapa sih lo? Jadi kalau mau ngomong investasi tuh gue gak bisa bilang gue punya investasi serius. Gue itu serius mencari uang sebagai entrepreneur dan mungkin sekarang sebagai KOL. Jadi entrepreneur dan KOL itu serius tuh. Iya. Artinya apa? Serius itu maksudnya allocate waktu, energi, konsentrasi ke sana. Nah, gue lebih suka kita ngomong investasi konsisten daripada serius. Oke. Karena investasi itu harusnya nggak boleh makan waktu gue, energi gue, sama jiwa gue banyak-banyak. Definisi karena uang cash flow bekerja. machine gue ini nih. Oke. Cash flow machine gue ini ya gue serius di sini dong. Dapat uang, gue pengennya tembak ke sini ya gue nggak usah pusing. Suruh dia kerja sendiri lah. Suruh dia kerja sendiri, uang menghasilkan uang. Buat gue itu makna investasi. Oke. Gitu. Nah makanya dari awal itu gue fundamentalis banget. Dan bahkan dari awal gue 2016 bikin pameran bagi dividen. Itu kan dividen pertama gue 200 juta tuh bro. Ya, gue tuh tipe orangnya se ekstrim ini bro. 200 juta dapat 20 juta per puluhan, 5 juta kasih mama, 3 juta beli sepatu Adidas NMD, gue masih ingat tuh gitu. Sisa 177 juta kan.
itu gue langsung deposito biliet zaman itu. Zaman itu. Nah makanya dari situ mulai kenal temen. Ada teman mama yang ternyata invest di saham banking yang kita tahu lah dia index mover IHSG. 2016 ya? 2017 ke 18 itu kan sambil jalan ya. Oke. Nah itu 2016 ke 17 ya gue mulai depositonya gue cairin parsial, nyobain. Itu juga belum punya akun gue. Gitu. Terus gue baru bikin akun belakangan. Akhirnya mulai ada untung kan. Itu kan IHSG lagi perjalanannya lagi naik terus ya. Kita udah mulai ngerasain ternyata dapat di sini tuh lumayan loh. Jauh sama deposito. Akhirnya gue beranilah top up lagi. Nah udah gitu gue rajin banget ikut semua kelas saham yang ada pada periode itu. Lo emang suka belajar ya? Belajar gue. Gue mau tahu kecuali technical ya. Gue gak belajar technical sama sekali karena technical tuh active income. Dan active income gue dari entrepreneur titik pada waktu itu. Karena technical tuh lebih short term, lebih butuh waktu dan fokus. Lo gak mau mengganggu pekerjaan utama lo gitu. Iya, kan kita milih ya active income kita dari mana. Trading itu kan dagang. Ya kalau gue kan dagangnya dagang boot. Gue trader boot bro, bikin pameran, jualan boot. Ya gue gak ada waktu jualan saham. Nah makanya gue parsial, mulai ikutin top up, ikut banyak kelas saham. Sampai akhirnya waktu itu gue inget semua orang narasinya sama. Bahwa kita akan mendapatkan momen krisis lagi. Dari 2018 kuartal 4 gue masih inget. Jadi 2019 awal tuh gue sama partner gue yang suka invest saham yang sekarang jadi bisnis partner gue. Udah mikir-mikir, wah bro ini kayaknya kita harus ready cash, gak boleh masuk banyak. Gak boleh terlalu banyak nih, kita harus nunggu krisis baru kita tembak. Itu dari 2018-2019. Gitu. Maka waktu itu bahkan gue inget kok kita sempat analisa juga MTDL waktu itu sempat beggar. Kita cuman masuk portfolio 30%. 70%-nya udah cash. Berarti memang karena lu basicnya itu entrepreneur, lu melihat segala sesuatu tuh dari sisi perspektif bisnis ya. Betul. Kalau misalnya bisa menghasilkan cash flow, menguntungkan atau tidak, dan karena ada insting di sana juga, lu juga mencoba memprediksi nih, wah ini kalau orang-orang ngomong kayak gini kejadian, lu lebih bersiap apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Betul. Jadi pada zaman dulu tidak ada nih kalau gue lihat emiten laporan keuangan minus gue beli, nggak mungkin. Biarpun yang minus itu naiknya bisa lebih gede daripada yang plus. Betul. Berarti karena tadi lu bilang masalah 2020, pas 2020 itu lu full cash kah atau lu mulai masuk banyak atau gimana waktu tahun 70% cash gue tuh masuk di bulan around April sampai ke Mei 2020. Jadi gue gak dapet bottomnya bro. Bottomnya tuh kalau gak salah Maret 2020. Itu bener-bener lagi anjlok banget. Semua orang fear. Gue juga bukan tipe orang yang gue harus dapet base bottom atau base take profit. Gue bukan orang kayak gitu. Gue yang penting kondisinya sudah aman. Gue untung secukupnya, gue kamsya sama Tuhan gitu. Itu tipikal orang kayak gue. Makanya begitu dari Maret, dia kan bentar doang bro, abis itu langsung ribon. Kalau gak salah waktu itu gue masuk banyak di BNI masih di bawah 4 ribuan kok. Masih tipis di bawah 4 ribuan, masuk banyak. Boleh gak gue tahu pada saat itu kenapa lu belinya BNI? Kan ada banyak bank lain, banyak perusahaan lain, kenapa cuma BNI yang lu beli? Ya karena waktu gue ngobrol-ngobrol sama bisnis partner gue lihat sesimpel historical chart ke belakangnya, yang udah hit 6 ribu tuh BNI. Yang udah hit 6 ribuan ke atas. Kan kita kan waktu itu lagi kayak gitu, otak kita simpel. Kemarin dia udah 6 ribuan ke atas, sekarang lagi koreksi, beli dulu aja, berarti kita punya upsize-nya sampai ke 6 ribuan plus. Bahkan kan waktu itu banyak yang targetnya 10 ribu BNI. Jadi kita pikir aman banget ya, orang target 9-10 ribu, dia bahkan udah mau hit ke sana, kita cuma targetin 6-7 ribu. Wah, dari sisi rasio resiko, seksi juga nih. Masuklah. Gitu. Dan dari sisi fundamental juga lo lihat fundamentalnya. Iya kalau banking index mover ya gitu-gitu aja kan sebenarnya. Nggak terlalu pusing lah lo untuk megangnya gitu ya. Mereka pasti naiknya barengan, turunnya barengan kan. Nah ketika lo ngomongin fundamental tadi, sebenarnya aspek apa aja sih yang lo lihat di awal-awal lo investasi ini? Ya teoretik waktu zaman fundamentalis mentok. Lo kayak udah stated banget dari awal ya. Iya. Gue fundamentalis dulu tapi ya. Karena gue tuh banyak banget lo nolak opportunity besar karena gue idealis. Setuju. Serius gue. Gue ngerasa rugi gila. Rasa rugi gue. Jadi kalau misalnya kita ngomong sebelum lu berubah ya, waktu lu awal-awal, cara lu ngeliat fundamental itu seperti apa? Simple bro, namanya bisnis itu kan kita yang pasti pertama kita harus lihat dia net profit atau enggak. Yang penting dia hijau dulu. Setelah hijau kita lihat hijaunya berapa tahun ke belakang.
Oke. Ijonya misalnya 3-5 tahun ke belakang. Terus kita lihat naik terus nggak? Oh, Oh kalau growing naik atau terus enggak ya? sesuai net profit, bagus company lu growing. Berarti lu punya ngatur cost-nya bagus. Berarti lu ada efisiensi produksi dan sebagainya. Berarti lu mengatur human resource lu juga bagus. Makanya net profit bisa stabil naik. Oke. Karena revenue naik tidak sama dengan net profit naik. Kalau omset mas sekarang kita bisa tulis gede-gedean bro. Tapi net profit itu lebih real. Betul. Gue selalu lihat net profit gak nih? Net profit oke. 5 tahun ke belakang gimana? Nah itu gue selalu kalau yang growing terus gue udah checklist 1. Atau yang keduanya. Oh 2 tahun lalu dia untung. Tahun ini karena sebuah hal dia rugi. Tapi dia lagi perjalanan turnaround. Oh bisa dimaafkan. Itu gue checklist juga tuh. Karena artinya dia akan ada koreksi valuasi. Ya, dari net profit itu dulu gue udah checklist duluan. Terus gue lihat apa? Equity. Dia punya aset bersih berkembang gak? Net profitnya nanti digulungnya kemana? Kalau ekuitasnya berkembang juga berarti dia serius mau gedein bisnisnya. Kenapa? Karena itu kan properti yang dia own. Apapun bentuk aset bersihnya nanti itu ya punya company-nya dia. Dan semakin itu besar berarti company ini growing dengan sehat. Gue lihat cash flow-nya gimana, pengaturan cash flow. Zaman sekarang bisnis yang bagus kan, masa gini, kita punya kantor bagus, proyek kita gede-gede kliennya, TOP semua. Sekali mandek, lu bangkrut anjir. Gak ada cash flow yang masuk ya. Iya, zaman sekarang kan kita gak bisa ngomong, wah temen gue nih teh punya bisnis omset 100M. Kalau 80M-nya diutangin mah, temen lu tuh kapan aja bisa bangkrut. Mendingan lu jualan bakmi omset 3M tapi cash semua. Ini tapi gue bisa ngomong karena gue entrepreneur ya. Mungkin teman-teman my friend yang entrepreneur juga bisa relate. Betul. Cash flow is everything lah buat bisnis. Terus mungkin kalau gue lagi lebih kepo lagi, gue mungkin iseng ngeliatin account receivable-nya. Piutang. Bad debt-nya segede apa? Oh yang potensi macetnya berapa? Rasio temponya gimana? Karena gini, yang bisa bikin bisnis kita tutup adalah cash flow macet. Cash flow macet itu dari mana? Piutang. Gitu. Jadi gue bener-bener nge-project gimana caranya gue ngeliat bisnis yang sehat ke sebuah saham. Gitu. Sebelum gue kenal banyak orang di market ya. Oke. Nah, lu juga waktu pada saat itu juga memperhatikan, oh ini perusahaan bagian dividen atau tidak, itu juga termasuk atau enggak? Kedua. Karena waktu itu fokus gue bukan dividen tapi capital gain. Oh. Iya. Okay. Biasa pasangannya adalah pairingnya kalau fundamental itu udah sehat dan semuanya berkembang. Yang kedua, valuasinya lagi di mana? Jauh nggak? Kalau ternyata gapnya jauh, capnya kan lumayan. Ya mari itu worth dicoba gitu. Dan lu juga memperhatikan nggak? Oh oke, company ini lagi murah nih atau lagi mahal itu, nih? Bener. Oh dari sisi itu lu ngeliatnya. Oke. Nah itu kan lu tadi bilang beberapa kali bahwa ini Theo Derrick yang dulu. Iya. Ya, memperhatikan hal-hal itu. Iya. Sekarang lu nggak memperhatikan hal itu sekarang ketika beli saham? Gue harus disclaimer dulu. Zaman itu untung nggak untung. Tapi time frame-nya 2 tahun, 1,5 tahun. Gue paling cepat itu kalau nggak salah 2020-an semester 2 gue masuknya IPCC. Oke, terminal ya. Iya, itu hoki masuk 2 bulan terbang. Dengan fundamental yang sama gitu loh. Tapi kan berarti di situ gue belajar, oh time frame company beda-beda ya. Laporannya bisa sama-sama bagus nih. Katakanlah dulu, yang seksi apa sih Bank Digital? Iya. Digoreng dulu ya kan waktu ya kita, ini boleh sebut nama ya? Boleh, Arto, udah lewat BBYB, ya? Udah betul. lewat boleh ya? Betul. Misalnya katakanlah dulu paling hot Arto ya? Betul. Gua dikasih lihat banknya. Itu kan pertama kali ada laporan keuangan yang gue lihat dong. Hah lu gila mau beli bank begini? Fundamental idealis. Bener gak? Betul. Gak beli. Kalau gue ikut itu bisa jadi portfolio terbesar di tahun itu loh. Dari situ gue belajar. Oh memang ternyata bisnis sama saham 2 hal yang beda. Boleh gak dipakai? Boleh. Tapi sesuaikan sama style lu mau gimana. Nah along the way gue ngobrol lah sama orang market. Orang sekuritas ngobrol. Kepala sekuritas ngobrol. Kepala aset management ngobrol. Yang punya emiten ngobrol. Orang-orang di balik layar yang provide likuiditas juga ngobrol. Sehingga sekarang gue dapat pengetahuannya tuh utuh. A to Z. Dari situ gue baru ngerti. Oh wow ternyata fundamental yang gue pegang bergerak gak? Bergerak. Soalnya kenapa? Gini. Kalau orang punya kepentingan lagi mau gerakin sebuah barang pasti dia cari barang bagus. Kalau dia udah cari barang bagus, dia butuh modal. Ya kan buat gerakinnya. Dia pasti cari barang bagus yang murah. Berarti kan kalau gue nyari fundamental yang murah gue udah dapet tangan kanannya. Tapi kan tangan kirinya itu kita gak pernah tahu dorongnya kapan. Kelamaan jadinya. Ya, never know. Ada juga yang gak kemana-mana. Ada loh yang begitu terus. Sampai akhirnya tutup. Ada. Ya kan? Nah makanya sekarang gue belajar.
gue membagi sesuai arah tema besar kita tuh tahun ini kemana. Oke. Sama gue bagi sesuai likuiditas gue plus likuiditas saham itu di market. Gitu. Oke, kita bahas tadi yang lu bilang masalah arah dulu ya. Arah ini yang lo maksud di sini adalah apakah arah pertumbuhan ekonomi seperti yang kata Pak Purbaya kita mau GDP dan segala macam, atau arah grup-grup ini nih yang lagi oke, atau sekarang lagi blue chips nih lagi gerak. Arah seperti apa yang sekarang kan gini ya, yang bisa menggerakkan market itu kan cuman beberapa pihak. Institusi besar, orang-orang provider liquidity yang di belakang layar, yang konsorsiumnya ada beberapa model, sama foreign flow. Kalau kita masuk ke yang blue chip katakanlah, kita kan pasti bergantung sama foreign flow. Nah kalau tahun ini temanya lagi transisi pemerintahan, artinya apa? Orang luar kan juga wait and see. Kalau orang luar foreign flow-nya aja wait and see, ya saham kita pasti wait and see juga dong. Sekarang kita ngomong aja, kapan sih periode, sorry to say ya, saham BCA 7.000 kagak naik-naik tuh kapan? Nggak pernah terjadi, Pak. Malah kalau ini jokes 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, lu akan bercandanya apa? Gue jual rumah dulu bro. Sekarang lu gak bisa ngomong gitu. Lu jual rumah ya udah, lu tinggal di depan rumah lu tuh sekarang. Lu gak bisa ngomong, tapi kan lu bisa lihat, oh begitu sentimen positif, PR negara ini mulai naik, kan rebound. Tapi reboundnya sejauh apa? Belum tahu. Maka gue bisa ngomong, oke berarti saham-saham seperti tahun ini, ya pasti wait and see. Di saat wait and see, saat foreign flow wait and see, masa sih bursa gak gerak? Kan gak mungkin. Berarti kan akan ada attention flow of money yang lain. Makanya saham Konglo kan gerak semua tahun ini. Ya ketika money pool-nya lagi ke sana, ya gue ikut ke sana. Gitu loh. Kan saham cuman begitulah ya. Maksud gue ujung-ujungnya adalah lu main informasi, lu main narasi, dan likuiditas lu semana. Gitu. Berarti gue bisa bilang bahwa ketika lu melihat arahnya, kita ngomong konteksnya foreign flow dulu ya. Foreign flow kan biasanya kecenderungannya mereka akan memilih saham-saham yang market cap-nya besar, liquid juga. Pasti dong. Kita bisa bilang tuh saham-saham blue chips lah. Iya. Jadi ketika lu melihat, wah ini arah anginnya gak ke sana nih. Lu naik tapi mungkin hanya sekedar, mungkin hanya rebound sesaat. Gue perlu konfirmasi lebih lama lagi. Lu tidak akan touch barang itu berarti. Gue aja tahun ini kan kemarin masih megang bro. Salah satu dari banking mover itu. Akhirnya dapat dividen. Kan kalau harga jatuh, bersyukur dong dapat dividen. Kalau harga jatuh penghiburannya rasio dividennya naik. Bener nggak? Berarti kalau gue minus 15%, dividennya 8%, gue tinggal minus 7% kan penghiburannya begitu Pak. Bener nggak? Iya. Ya akhirnya setelah bagi dividen, gue pun trimming pelan-pelan barangnya. Gue pindahin dulu ke tempat lain yang bisa gerak. Lu bener-bener realistis banget ya berarti ya. Tahun ini decision terbaik gue adalah cut loss blue chip Pak. Abis dapet dividen, gue cut loss. Berarti kalau gue minus hampir 15%, berarti kalau potong dividennya 7-8%, ya gue loss bersih 7-8% loh. Pindahin ke barang yang lain, untung sekarang portfolio gue kumulasinya untung. Kalau enggak, masih banyak berdoa gue sekarang. Turun, dia rebound besok dia turun, besok dia rebound, besok dia turun. Menurut gue ini menarik banget, karena kan lu salah satu orang yang kalau gue sering lihat di sosial media, orang yang paling realistis lah. Lu kok paling realistis kan, ya kan. Dan ketika lu backgroundnya itu adalah entrepreneur, harusnya kan orang kan berpikir dong, loh tetep dong lu harus stick dong sama apa ngelihat bisnis yang bagus segala macam. Tapi ketika lu realistis, lu menggunakan sudut pandang pasar, semua jadi berubah. Betul. Ganti sudut pandang. Betul. Karena pasti ini kan yang nonton juga pasti mikir gini dong. Mungkin yang nonton juga my friends punya usaha juga. Backgroundnya juga mungkin sama kayak lu. Dan pasti akan bertanya-tanya, loh kan gak begitu. Gue selama bertahun-tahun ngejalin bisnis yang bener gini kok. Loh kok market begini. Orang kan banyak yang berpikir seperti itu kan. Jadi sebenarnya dalam keadaan tertentu seperti kayak sekarang, lo emang harus realistis ya. Menurut gue, untuk kita bisa berkembang, kita harus adaptif. Untuk bisa adaptif, kita harus humble enough untuk berpikir bahwa bukan kita salah. Tapi kita punya ruang untuk belajar hal baru loh. Ketika masa ini berubah, kenapa kita harus bertahan dan tidak mau belajar? Gue selalu bilang, orang investasi itu paling penting adalah likuiditas. Dengan likuiditas yang bagus, dengan cash flow yang bagus, dengan uang nganggur yang tebel, mau masa mengarah kemana lu bisa tembak. Gue selalu bilang sama teman-teman, investasi itu momentum game. 2011, kalau gue punya duit banyak banget, gue mau beli apa? Properti lah. 2020, saham lah. 2022, kripto lah, bearish.
Tahun lalu emas lah. Semua investasi itu punya siklusnya sendiri. Problemnya ketika siklusnya lagi bagus nih, lu punya duit masuk gak? That's the question gitu. Itu yang merubah gue secara total. Gitu. Jadi kita tinggalkan sejenak mengenai blue chips. Tapi gue cuma mastiin lu gak anti blue chips ya. Cuma selama foreign flow-nya belum benar-benar masif, better lu cari yang lain dulu lah ya. Lebih benar-benar dapat flow-nya. Nah, kita bahas nih yang saya lagi dapat flow-nya nih. Muka lo langsung berubah. Yang muka habis take profit. Seger gue. ini gue bisa pasin pasti correlate sama saham-saham konglomerasi berarti kan. Iya, jadi kalau gini, kalau gue pribadi ini gue being honest aja ya. Gue kan based on liquidity nih Pak. Katakanlah biar angkanya gampang, misalnya kita mau masuk 5 miliar misalnya. Nah kan kita nggak semua saham bisa tembak 5 miliar, likuiditas tiap saham beda. Jadi gue bagi, ada nih saham-saham, gue punya temen dan beberapa grup yang menurut gue informasinya legit. Dan gue juga ngikutin beberapa grup influencer-influencer yang my friends mungkin ikutin juga untuk dapat rekomendasi. Nah untuk saham-saham begitu yang likuiditasnya kecil, itu gue masukin cap maksimal 500 juta satu saham. Maksimal? Iya. Satu saham ya? Satu saham, karena apa teman-teman harus tahu. Barang belum banyak yang tahu, itu kan barangnya dikit Pak. Kalau kita mau masuk 2 miliar, lama-lama lu dicari bursa. Siapa nih orang? Kenapa bisa megang barangnya banyak? My friends dengerin. Ya, jadi emang gak bisa gitu loh. Kayak kemarin dada, gue punya beberapa teman yang punya barang dari 9 perak. Apa gue bisa masuk? Gue aja yang tahu gak bisa masuk, gak kebagian barangnya. Maka apa? Di tiap tier harga saham itu tuh tingkat likuiditasnya beda. Maka yang tadi gue kasih lihat lu kan 2 kan. Bulan Agustus tadi gue abis TP 9. Ini boleh sebut ya? Gak apa-apa. Udah take profit ya. Tadi kan lu lihat gue dapat berapa? 89%. Itu 2 minggu Pak. Itu 2 minggu. Bulan September gue dapat lagi kan tadi 80%. Dari apa? Meja. Itu semua gue cap 500 juta. Karena gue gak bisa masuk lebih dari itu. Karena bisa membahayakan teman-teman gue yang lain yang masuk juga gitu. Nah tapi ada gak kok saham yang lu sekali masuk miliar-miliaran? Ya ada. Mungkin ini saham-saham konglo yang mau corporate action, yang arahnya mungkin nanti MSCI, yang arahnya right issue dan sebagainya. Ya yang lebih tebel likuiditasnya kita bisa masukin dana lebih besar. Nah yang begini ya tembak-tembak aja. Ya mungkin lu bilang kayak, yo masa masuk 500? Buat gue ya, masuk 500 dapat 400 gue sih happy lu. Betul. Gue happy aja. Berarti lu itu tolak ukur awalnya ketika saat ini ya, gue ngomongin saat ini ya. Lu harus memastikan bahwa ketika gue beli, gue bisa exit. Iya dong. Ini kalau masih ada relasi sama emitennya, mungkin gue ikut lah. Kalau masih ada, iya gue harus tahu nih orang reliable atau enggak gitu loh. Karena banyak loh orang yang memang circle-nya udah di atas, mereka hidup muterin duit begitu dari informasi circle sekitarnya aja. Kan banyak gue ngomong realitanya aja. Sekarang gini lah, lu punya perusahaan A, ya kode sahamnya ABC. ABC ini lagi mau ada corporate action. Harganya mau lu naikin sekitar bisa 200% ke depan. Lu kan direkturnya pasti tahu. Sorry tuh saya biarpun lu di interview lu bilang gak tahu, lu pasti tahu. Orang lu disuruh jalanin strategi perusahaannya supaya medianya bisa keluarin itu. Ya kan lu pasti tahu dong. Masa lu gak tahu? Direkturnya bilang, saya gak tahu ya perusahaan saya sahamnya naik. Kan gak mungkin lah. Kita realistis aja lah. Nah hal-hal seperti itu kan ya maksudnya my friends juga harus tahu di balik layar kan ini adalah distribusi informasi gitu. Jadi informasi itu adalah aset yang paling berharga ya sebenarnya. Iya mahal. Pokoknya ketika saham belum dibahas di banyak tempat itu berarti dia pasti kan lagi ada yang nahan barangnya. Berarti dia akan ada mainin. Nah problemnya adalah ketika barangnya ditahan kan lu gak bisa masuk banyak. Sama lah kayak orang IPO. Ya kan? Semua juga dapat narasinya, semua juga tahu ini bakal jadi berapa. Yang gue tanya, lu dapat barangnya berapa? Betul. Sama, saham selalu kayak gitu. Nah itu yang gue pelajari setelah gue mengenal industrinya dari hulu ke hilir. Dan gameplaynya berbeda ya dengan bisnis real ya. Beda. Kalau saham itu ya balik lagi main likuiditas, main distribusi barang, main informasi. Ya gue harus ngomong apa adanya. Begitu sorry to say. Ya sekarang gini deh, gak usah ngomongin saham. Kemarin waktu crypto crash, siapa yang win rate-nya 100%? Anak presiden kan? Yang 30 menit sebelum informasi keluar dan dia buka akun itu. Dia dapat paling banyak kan? Apa dia besok tiba-tiba buka grup kripto?
weh fix karena analisa terbaik. Kan bukan. Ya bapaknya yang ancurin ya dia yang beli, ya dia tahu. Very simple lah. Semua instrumen investasi yang volatil, menurut gue pasti skemanya seperti itulah gitu. Tergantung bagaimana lu cantik-cantikan aja lah mainnya lah. Pertanyaan gue simple sekarang. Ketika pendapatan utama lu semakin besar, ya, lu kan makin terkenal lagi kan. Puji Tuhan. Ya, berarti penghasilan makin besar kan. Amin. Berarti penghasilan makin besar, alokasi yang lu taruh di saham juga makin besar kan. Lu kan makin gemuk, makin susah bergerak sebenarnya. Ya. Strategi lu gimana jadinya? Nah itu dia, gue diversifikasi likuiditas gue gak cuma di saham doang. Oke. Nih, kan gue udah bilang ya, background gue kalau teman-teman yang follow gue tadi gue udah share ke lu juga. Gue tuh lahir di keluarga menengah bawah, anak single parent. Gue tuh bener-bener yang sekolah itu karena beasiswa sama surat keterangan tidak mampu dari gereja. Maka kata investasi tuh dari gue jauh banget. Yang selalu gue denger dari kecil adalah mau cicil apapun cicil aja selama gajinya cukup. Apa itu investasi? Apa itu cicil mobil 5 tahun bunganya tinggi? Gak ada gitu loh. Nah itulah neighborhood gue dari kecil gitu. Nah makanya gue pun belajar itu step by step banget pak. Jadi gue selalu berusaha open mind. Segala macam bentuk opportunity yang ada gue ambil sesuai dengan likuiditas. Nah kenapa gue cerita background gue tadi? Karena sampai sekarang gue tuh konsisten saving ratio gue tuh up to 80%. Kalau income gue bulan itu lagi bagus banget, dapat campaign lah segala macem, wah pameran gue lagi inilah, gue bisa saving 95%. Berarti kan liquidity-nya besar nih. Nah liquidity besar ini biasanya orang tuh pecah. Ada yang mau upgrade rumah, ada yang mau ganti mobil, ada yang mau beli jam tangan. Nah karena gue udah ngerasain hidup dari susah, gue tuh selalu pilih opsi ketenangan hidup. Artinya apa? Duit besar yang nganggur ini selalu gue tembak ke kesempatan gue mendapatkan cash flow lagi. Oh, lu nyari cash flow generator yang lain lagi ya? Iya, kayak emas dari harga 900.000, ada gue modalin temen gue untuk dagang bareng. Sekarang kan emas keluar harga berapa lu mau beli belum tentu ready barangnya. Lah temen gue ready. Kenapa? Gue sama dia patungan sekilo-sekilo. Dari 900.000. Per bulan gue dapat bagi hasil. Ada lagi temen gue yang punya showroom tutup, tapi orangnya memang udah punya kenalan, koneksi komunitas mobil semua ya, showroom-showroom. Ya gue patungan sama dia, mau beli berapa mobil. Jual bagi hasil. Macam-macam. Jadi gue tidak menganggap game yang membuat Theoderik tiba-tiba kaya nih bukan investasinya. Tapi bisnis dan KOL-nya. Oke? Nah, ini adalah alat gue untuk bertambah kaya. Oke. Gitu. Jadi gue tidak mau pakai mindset gue harus all in di sini, game changer nih di sini. Ngapain penghasilan gue gede? Penghasilan gue gede kalau gue bisa tabung gede setahun gue udah pasti lebih gede daripada ini. Ya tapi kan sekarang gue bilang tadi kalau lu tiba-tiba dapat sebulan tambahan income 400-500 juta kan lu happy juga. Iya dong. Gue penasaran tadi kan lu ngomong kan masalah lu beli emas, terus juga lu sama teman lu jual emas juga, lu juga dengar masalah showroom mobil segala macam. Lu menggunakan nggak informasi-informasi tadi untuk lu replicate ke saham juga? Misalnya gini, gue tahu nih demandnya emas nih banyak, lu gue beli ya sama yang emas. Gue ini showroom nih segala macam, gue carilah emiten yang berhubungan sama otomotif kah, atau yang berhubungan dengan yang punya distributor mobil banyak gitu misalnya. Lu pakai itu nggak untuk lu beli saham? Sekarang gue karena balik lagi ya kesibukan gue fokusnya di sini, gue memperkecil ruang gue untuk analisa sendiri. Jadi kan tadi gue bilang gue ikut grup mereka semua, gue ikut nih. Kalau 2-3 grup itu sudah mengeluarkan analisa yang sama tentang tren emas, ya gue tinggal masuk. Okay. Karena kan ini semua kepentingan ya. Emiten punya kepentingan likuiditas. Grup saham punya kepentingan punya sahamnya buat mereka lempar. Retail punya kepentingan ya untung dikit lah sebelum dibantai. Ya gue gak bisa ngomong retail untung gede dong. Retail kan pasti di ujung. Anggaplah lu dapat 20% udah happy biarpun habis itu kena bantai. Ya kan? Tapi kan lu bisa take profit secukupnya. Tapi setiap orang punya kepentingan. Emitennya punya kepentingan. Yang backup liquidity-nya punya kepentingan. Market maker-nya punya kepentingan. Lu yang punya grup saham punya kepentingan supaya lu bisa jualan grup terus kan lu harus punya saham yang akurat. Ya udah kita manfaatin ekosistemnya aja. Berarti kalau 3 grup udah calling, ya gue tahu mungkin ada potensi mau buang barang juga. Tapi kan pas lu calling pasti masih ada spread margin yang gue masih bisa ambil. Either 15%, either 10%, either 20%. Selama gue gak greedy di situ, gue gak akan dibantai. Kan sebenarnya semua orang juga bisa merasakan hal yang sama bisa. Ya. Asalkan lu gak greedy sebenarnya. Asal gak greedy, TP secukupnya. Makanya tadi gue bilang,
Sekarang gini, ketika grup saham call, apakah mereka akan kasih call yang salah terus? Nggak mungkin dong. Siapa yang mau bayar grupnya kalau callnya salah? Itu kan kredibilitas mereka juga. Tapi kan sekarang yang kita nggak tahu mereka pegang barang dari berapa. Oh iya. Lu mau kasih member lu cuan di berapa? Bisa aja lu megang barang dari 1.000, lu call di 2.500. Tapi lu tahu targetnya 4.000. Di benak lu mungkin 3.000 masih dapet. Ya orang di grup lu kan masih punya margin lumayan. Lu pasti ngantongin kan di bawah itu. Kita ngomong fair-fairan aja. Tapi balik lagi, ini ekosistem. Supaya ekosistem berjalan, semua orang harus untung. Selama semua orang untung, gue gak masalah. Ya gue kagak mau pusing udah. Daripada kata gue, mendingan kata mereka. Berarti kalau banyak orang yang bilang, oh kalau ada grup ini bilang, ini gue ngomong random aja ya. Iya. Orang kan punya perspektif bahwa, oh kalau misalnya di grup ini dibilangin terus-terusan, nanti biasanya jadi exit liquidity. Justru kalau lu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Iya, Lu tapi balik lagi, grup pun ada beberapa yang harus filter. Ada grup-grup yang masuk likuiditas kecil. Ada grup-grup yang memang mainnya likuiditas besar. Ya lu cocokin lu di mana. Jujur karena gue bukan trader, scalper gitu-gitu, ya gue akan cari grup yang mungkin biarpun mereka sebutnya investasi, tapi kan itu sebenarnya swing trade. Karena jangka waktunya kan biasa pendek-pendek juga tuh. Ya gue ikutin yang begitu aja, yang sesuai likuiditas gue. Oke. Gitu. Oke. Gue agak sedikit balik ya sebelum nanti gue akan nanya hal yang lain. Lu sempat kepikiran gak kalau seandainya lu sekarang kan nyaman ya untuk investasi saham dengan cara seperti ini kan? Mungkin gak lu balik dengan cara lagi lu yang lama lagi? Karena itu kan yang ngebentuk lu. Enggak. Ngapain? Enggak. Kalau lu nanya gue, apa yang lu mau lakukan supaya investasi saham lu berkembang? Tambah kenalan, dah. Kalau bisa nih, gue main sama anaknya yang punya saham Konglo, semua gue main. Kalau bisa gue main sama direkturnya semua yang punya saham Konglo. Udah gue pegang aja tuh portfolionya itu puter-puter. Kaya gue. Kenapa hidup gue harus pusing-pusing? Yang penting kan waktu mereka call gue punya duit. Problemnya adalah lu bisa dapat relasi sampai sana kan. Gue gak tahu. Ya balik lagi ya, gue gak mau ngomong Indonesia doang. Sekali lagi, di saat kripto likuidasi terbesar sepanjang sejarah, satu orang yang untung adalah satu-satunya orang yang punya informasi ketika bapaknya bakal jatuhin market. Selesai. Lu mau ngomong narasi apapun, ini is the future segala macem, forget it lah. Lu bisa dibanting sama satu orang, apanya yang future? Itu kan namanya hidup lu di tangan dia. Besok dia mau banting, dia mau naikin, lu bisa diatur pak. Tapi sorry to say, semua orang yang pegang barang, ya begitu. Nggak usah pasar modal lah pak. Lu hari ini pegang ruko, satu ruko ini laku banget, daerahnya maju banget, lu pegang 20 dari 30 ruko. Lu naikin aja harganya 20 ruko sewanya semua. Ikut naik. Mungkin ini pertanyaan gue yang terakhir ya kalau ya. Ini kan pasti kan my friends yang nonton mungkin iya juga ya. Pasti kan ada yang kayak wake up call-nya gara-gara gue nonton iya juga ya. Make sense gitu ya. Karena emang baik lagi, gue selalu baik lagi, lu orangnya sangat-sangat realistis banget. Dan benar kata lu, di market itu emang lu harus realistis dan lu gak boleh greedy sama sekali. Nah, menurut lu nih, apa yang harus dilakukan sama my friend sekarang yang mungkin saat ini dia ngerasa portfolio gue merah nih. Kok isi saham-saham gue persis dengan Theoderic versi fundamental yang zaman dulu. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Balik lagi guys, kalian tuh invest harus tahu tujuannya. Kalau kalian bilang, kok gue emang megang ini merah tapi hati gue tenang di sini. Akan ada waktunya hijau nggak? Mungkin kalau kalian megang yang index mover bisa hijau lagi. Tapi questionnya kan balik lagi, ini PR negara kita kapan membaiknya nih ke negara luar supaya foreign flow masuk. Nah kalau kalian kepentingannya adalah, kok gue pengen switching dulu ke yang lain. Ya switching, gak ada masalahnya gitu loh maksud gue. Maksudnya di market tuh di hal apapun lah menurut gue. Tidak ada satu kiblat pasti benar. Tidak ada satu fanatisme yang bisa membuat lu jadi paling gila di situ kecuali emang itu sesuatu yang lu jual. Lu punya apa? Lu punya grup bandarmologi, lu boleh bilang bandarmologi paling bagus. Lu punya grup apa? Scalper, lu boleh bilang scalper paling bagus. Dan tidak ada yang salah di sana. Lu wajar ngomong gitu, kenapa? Karena lu spend your whole life serius di situ. Dan lu doang yang punya hak ngomong itu loh. Tapi orang kayak gue yang tidak spend the whole life 100% tiap hari di sana, nggak punya hak untuk ngomong gitu. Ya gue belajar lah dari orang-orang yang full time-nya di sana. Terus gue cocokin sama likuiditas gue. Udah kok, gue juga nggak akan bilang kayak sorry banget ya. Gue akan bilang saham tuh instrumen paling bagus. Enggak.
Ada masanya, semua ada masanya. Saham paling bagus kapan ada, emas paling bagus kapan ada, kripto paling bagus kapan ada. Semua ada masanya, yang penting adalah ketika masanya datang, lu punya duit beli gak? Itu sih kuncinya ya. Itu menurut gua. Masanya datang tapi lu gak ada duitnya juga percuma ya. Coba aja lu bayangin, lu 2019 nih, lu fanatik saham ya. Gue full time investor. Portfolio gue saham ada 97%. 3% doang gue hidup tuh pakai uang cash. Lu kebayang, itu fanatik saham 97% itu 2020 adalah yang nangis dengan air mata terbanyak. Gua ya ketemu orang-orang ya karena ngeliat blue chips kan ARB terus pada saat itu kan. Mau ngapain? Bahkan lu kalah sama anak SMA yang baru di top upin papanya rekening terus belinya pas bulan April. Ya. Beli saham apa dek? Nggak tahu. Untung berapa? 40%. Kamu di market tuh berapa lama? 20 tahun. Untung berapa? Minus. Ya. Dunia ya begini. Semuanya by momentum. Lu taruh duit lu 97% di 2019. Lu orang paling apes di 2020. Ya gak? Setuju. Lu gak ngerti apa-apa nih. Tapi lu masuk 2020 April. Lu investor paling jago. Makanya semua investor jadi jago tahun 2020. Ya faktanya kan begitu ya. Nah itu yang gue belajar, makanya mari kita improve step by step. Ilmu siapapun kita boleh belajar, yang penting kita punya likuiditasnya. Dan ingat, saham tuh bukan tempat cari validasi. Saham tuh bukan kayak gue jago banget terus gue dapet S1, S2, S3. Saham itu yang penting untung. Selama lu bisa untung dari saham, then goals lu di dalam saham checklist. Dah. Jadi ini gue ngomong mencoba untuk mewakili banyak orang ya. Karena kalau misalnya gue setiap ngobrol sama orang, mereka udah lama di market, udah invest lama, sudah ibaratnya di kepala mereka ya yang bagus yang seperti ini. Ketika melihat pergerakan yang berbeda dari normalnya, tendensi orang-orang itu untuk pindah kan susah banget sebenarnya. Pasti dong. Kayak ini kayaknya nggak bener gitu. Orang tuh selalu berangkat kayak gitu kan. Taruhlah akhirnya mereka switch. Tapi ternyata loss juga gitu ibaratnya. Nah, untuk bisa mitigasi risiko itu gimana untuk orang-orang? Nah, menurut gua switch itu kan bukan berarti pivoting total. Gue juga gitu kok. Untuk belajar ya lu ambil partial, start small. Portfolio gede di mana? Fundamental. Mau nyoba saham konglo, cobain aja masuk kecil. Kalau tiba-tiba portfolio lu yang gede minus, yang kecil ini hijau, psikologi lu kan mulai berubah. Gimana kalau kemarin gue switching ya? Bener gak? Lu kan manusia pak. Tahu gitu gue pindahin semua. Tahu gitu gue pindahin semua. Akhirnya lesson learn gak? Lesson learn dong. Begitu ketemu saham ini, lu gak ngapain? Gue kurangin dikit lagi. Gue pindahin ke sini. Bener dong. Betul. Untung lagi nih. Betul. Akhirnya lu sedih dong. Anjir lah. Ini modal gede merah, modal kecil hijau. Akhirnya lu imbangin lagi kan. Akhirnya lu trimming semua, pindah ke sini, cuan gede. Jadilah Theo Derrick yang sekarang. Gue juga merasa bodoh. Tapi gak apa-apa. Bodoh itu bagus. Artinya lu bisa belajar. Start small lah, cobain. Saham very simple lah. Lu mau sefanatik apapun, sekali dikasih hijau tebel juga lu pasti goyang. Oh, perlu dirubah nih. Gue coba pertanyaannya mungkin ini agak kontroversial. Berarti sekarang lu ketika beli saham udah gak pernah ngeliat laporan keuangan lagi? Enggak. Enggak, seriusan. Sama sekali enggak? Bodoh amat. Bodoh amat. Yang penting ini punya siapa, lagi berapa grup yang rekomen, likuiditasnya gue bisa masuk berapa, yang ngomong siapa. Dan jujur, masalahnya works pak. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Ada satu saham temen gue bercanda, lu masuk ini. Ya udah gue masuk kecil banget ya. Gue masuk kecil banget tuh, gue masuk 50 juta. Udah tuh entry point terkecil gue, masuk dar. Pak 2 hari 57% pak. Gue bahkan udah kagak tanya itu perusahaan jual apa. Ya buat gue happy-happy aja 2 hari 57% juga ya. Tapi kan gue masuk kecil banget tuh 50 juta tuh. Tapi kan dapat 20-30 juta oke lah. 2 hari. Ya gue very happy. Tapi gue kasih tahu, apakah ini akan berjalan konsisten terus? Belum tentu loh. Ya. Akan ada ruginya gak? Ada. Tapi kan kita main akumulatif PNL. Daripada portfolio gue 2 merah 2 tahun, ya mendingan merah hijau. Akhirannya netnya positif. Kan itu yang kita cari pak. Gitu loh. Ada gak momen nanti lu mungkin gak switching ke fundamental talk lagi? Ya kalau foreign flow-nya udah bagus, balik lagi. Kenapa enggak? Yang penting kan gue cari untung. Gue bukan cari diri gue bener. Gue bukan cari diri gue hebat. Gue cari adalah bagaimana gue udah kerja capek-capek, punya uang nganggur,
Uang nganggurnya jadi duit. Titik. Itu yang gue aim. Gitu. Nah itu tapi kalau versi gue ya. Oke, tadi gue sebenarnya udah bilang pertanyaan terakhir, cuma gue masih penasaran sih. Silakan. Ini mudah-mudahan ini yang terakhir pertanyaan gue. Ketika kita taruhlah, my friends juga yang nonton ya, selalu di instrumen apapun lah ya, ada masa dimana gue beli naik, gue sentuh ini naik, dan mungkin saat ini kayak aura itu mulai kerasa ya. Mungkin di blue chip sebelum, tapi sooner or later kalau foreign flow masuk, kita kayak beli apa aja naik pasti nih. dong. Ya. Dan biasanya kan hal tersebut tuh kalau setiap orang ngomong gampang naik, itu kan ada ciri-ciri mungkin marketnya mungkin udah mulai jenuh kan gitu ya. Apakah seorang Theoderik memperhatikan hal itu atau tidak? Karena kan kalau gue dengar lu bilang oke, si A si B yang lu percaya ngomong gerak ya naik gitu misalnya ibaratnya kan. Tapi kan ada fase di mana semua orang ngomong salah. Biasanya kayak 2008 lah, 2020 lu ibaratnya kayak lu salah total lah ibaratnya. Apakah lu mempersiapkan untuk hal tersebut juga atau udahlah gue jalan dulu aja tuh urusan nanti lah, realistis dulu aja sekarang? Oh, kalau gue selalu hajar pakai likuiditas. Buat gue, kalau sebuah saham jadi merah tapi ada kesempatan diperbaiki, lu masih bisa average down. Kalau udah nggak bisa, semua orang ngomong salah dan lu memang nggak ada conviction di situ, ya cut loss, nggak ada masalah. Kan gue bilang yang penting akumulatif PNL. Pak, orang yang kagak bisa kalah tuh orang yang punya duit udah. Selama lu punya duit, saham lu salah, lu bisa average down, lu jual cut loss masih ada modal, suatu hari lu untung, lu pasti bisa nutup. Orang yang mati itu adalah yang all in duitnya. Dan salah pilih. Berarti lu anti all in? Anti. Anti. Nah tapi kan problemnya gini. Gimana cara ngukur all in gue orang tiap bulan nambah? Kebayang ya maksud gue? Ngerti. Tapi itu posisi gue. Posisi orang yang gak kayak gitu ya lu harus ukur. Mungkin all in lu ya lu taruh 70% lo. Anggap aja all in lu 70. Kenapa? Karena selalu ada skenario 30% itu yang kita never know. Lu nanti gak bisa average down, lu rugi. Lu gak bisa trimming, lu gak bisa beli saham di kesempatan lain. Sama yang menurut gue paling berbahaya adalah ketika lu tidak kenal siapa diri lu dan lu menjadikan sebuah instrumen investasi game changer. Kenapa gue disclaimer di awal persona gue? Karena gue tahu betul dengan jelas gue ngasilin duit dari mana, gue gede dapetnya dari mana, gue akan kayanya dari mana, dan gue butuh tambahan kayanya dari mana. Gue tahu jelas. Banyak orang nggak tahu pak. Banyak orang berpikir oh iya ketika gue kerja di sini capek, masukin sini untung ya. Kalau gitu lama-lama gue harus kayanya dari sini. Ya lu mati pak. Balik lagi. Kecuali bokap lu mau IPO-in perusahaan keluarga lu. Gue jadi lu, gue jual rumah. Bapak lu kasih lu rumah, gue jual rumahnya, gue masukin. Itu game changer. Kenapa? Ya perusahaan lu sendiri. Lu tahu ancer-ancernya. Tapi kan sekarang gini lah, yang kita pertaruhkan hidup kita kan kita beli perusahaan orang. Kita kan kagak tahu nih orang mau ngapain. Ya masa kita all in diri kita buat kepentingan orang lain. Wake up lah guys. Gitu loh, ini kan masalah kepentingan. Gitu. Gue jujur maksudnya gue ngobrol sama lo banyak banget POV yang berbeda sih gue harus gue akuin ya. Dan cara lo melihat sesuatu itu karena memang ada background dari sisi lo juga. Itu akhirnya membuat lu itu lebih dinamis. Iya. Lu dinamis, lu realistis juga. Lu gak cuma realistis sih gue bilang, lu dinamis juga. Dan gue baru lihat bahwa kita tuh memang harus adaptif dengan situasi yang baru ya. Karena ketika lu melihat sesuatu dan lu melihat itu ada peluang di sana, lu harus berubah, ya sudah berubah aja. Ih pak, bayangin daripada pak. Lu paksain lu idealis gitu. Gue tuh entrepreneur dari 2016. Entrepreneur tuh kadang punya gengsinya tersendiri. Gak mau dikatain ambil endorse. Lah kalau gue mah seneng. Satu kaki nih jadi entrepreneur bikin pameran susah-susah ya. Mesti potong OPEX, potong cost, potong ini, net margin berapa. Kalau dapat endorse atau apapun, net margin 95% ya gue ambil. Yang penting integritas gue sebagai Theoderik gue pegang. Project yang jelek gue buang. Gue very selektif. Maksud gue gini loh, Tuhan tuh kasih lu pintu rezeki bisa dari mana aja. Tapi kan kalau lu gengsi dan lu mementingkan harga diri lu atau pride, menutup pintu itu ya jangan salahin Tuhan gak kasih lu rezeki. Ada gak entrepreneur bisnisnya jalan, KOL medianya jalan? Ini gue 2 kaki jalan bareng ini. Besok ada apa lagi? Guys, gue bulan ini invitation speaker 18 biji pak. Sejam tuh dibayar lumayan loh.
Bentar lagi orang bilang, kok Theo motivator? Nggak apa-apa selama gue jadi berkat buat lu. Dan lu tau gak kenapa gue bisa ngisi 18 acara? Karena tim gue, partner gue dan headnya, sistem bisnis gue berjalan. Kalau gak bisa gak nih kantor gue tinggal 18 hari ngisi acara? Gak bisa. Karena ini berjalan, ini bisa berjalan. Ya pintu rezeki gue kebuka Pak dari mana-mana. Gitu loh. Jadi gue, ya Tuhan kasih rezeki ya gue gaspol udah. Belum tambah lagi, makin kenal banyak orang, makin tahu saham A, saham B, saham C. Tembak jadi duit lagi. Lama-lama kan jadi duit. Gitu loh. Ya itulah gua gitu. Oke, thank you banget ya. Lu udah Siap. banyak banget kasih insight pada hari ini. Dan gue yakin banget nih buat my friends yang nonton. Harusnya gue begini nih. Bener juga nih orang ngomong. Iya. Jadi harapannya my friends yang udah nonton dapat insight yang baru. Dan mungkin buat saat ini yang merasa portfolionya belum maksimal, apa yang tadi dikatakan sama Bro Theoderic itu bisa jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan ya. Kalau emang ngerasa bahwa wah kalau saya pindah kuadran lah ibaratnya, itu resikonya lebih besar. Yang biasanya ke blue chips pindah ke yang lebih berisiko lebih besar. Cuma kalau ternyata dicoba lebih maksimal hasilnya, ya kenapa enggak tadi seperti yang Start small loh. Start small dulu. Oke, my friends, kita ketemu lagi nanti di episode yang lain lagi. Jangan lupa di like, share dan komen. Dan kasih tahu lagi siapa lagi yang harus kita undang untuk next Tiger Talk. Sampai jumpa lagi. Dadah.